Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita kita bisa beribadah menyembah Tuhan Allah kita. Kita akan memulai mimbar ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita mempersiapkan diri bersaat teduh. Saya undang jemaat untuk berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kini kami datang, Tuhan. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Bangunkan jiwaku yang lesu. Kini ku datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah Roh-Mu di hatiku, membakar menghapus dosaku. Kuasa anugerah-Mu bekerjalah, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah roh kebangunan-Mu, agar supaya ku senanglah. Beriku kuasa menangan, oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebelum melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan, dan terlebih dahulu kita juga mau meminta ampun akan segala salah dan dosa kita. Kita mau mohon Tuhan koreksi kita dan sucikan kita. Mari kita berdoa mengakui akan segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami dengan hati yang terbuka datang kepadamu ya Tuhan, mengakui akan segala salah dan dosa kami. Kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Kiranya Engkau sekali lagi mau mengampuni kami, menyucikan kami, melayakan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang maha baik, Allah yang panjang sabar, yang selalu memberikan kami kesempatan kedua untuk kami boleh memperbaiki diri dan juga mengakui akan segala salah dan dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga mau bersyukur kepada Tuhan
untuk segala keberadaan kita sampai detik ini yang Tuhan sudah pelihara jaga. Kita berterima kasih untuk segala anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kita dan keluarga kita. Mari kita buka suara, kita bersyukur bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan juga akan segala anugerah yang kami terima untuk kesehatan, keluarga, relasi kami dengan anggota keluarga, suami, istri, anak, orang tua, pekerjaan, bisnis, usaha kami, Tuhan yang sudah memberkati. Kami berterima kasih ya Tuhan, kalau kami ada sampai pada saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bahkan pelayanan yang Tuhan juga percayakan kepada setiap kami menyadari semuanya itu karena kemurahan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini beribadah. Biarlah Tuhan siapkan hati kami dan juga hamba-Mu yang akan melayani, memberitakan firman. Tuhan juga siapkan agar kami semuanya sama-sama diberkati dan bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa ikut ibadah, mungkin mereka dalam kondisi sakit, lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan jalan keluar juga bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Tuhan juga yang memberikan penghiburan jikalau jemaat Tuhan juga yang sedang berduka. Tuhan menolong setiap kami dan kami bersyukur ya Tuhan, dan kami rindu biarlah jemaat Tuhan yang pada saat ini tidak bisa beribadah, minggu depan mereka dengan kekuatan pertolongan Tuhan mereka boleh memiliki waktu, menyediakan waktu untuk beribadah dengan setia menyembah kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Lim Kin Fung yang sedang berduka, di mana mama yang terkasih Tuhan panggil. Biarlah Tuhan juga yang menghiburkan, memberikan kekuatan kepada keluarga besar ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat GKR Gedong yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Eva Yuliana, Erdo Haryanto Putra, Karnadi Wiratama, Irwan Sutanto, Ingsi, Chong Lisyong, Tio Gyokfang, Eka Prayatna, Toto atau Abeng, Markus Hermas Tanujaya. Biarlah mereka ketika mereka bertambah usia, mereka juga tambah cinta kepada Tuhan. Tuhan juga yang jawab segala doa dan harapan mereka dengan kehendak Tuhan yang indah. Berdoa bagi pertumbuhan kerohanian mereka. Tuhan terus tambah-tambahkan kesetiaan di dalam Tuhan, berikan kesehatan, Tuhan memberkati keluarga mereka. Kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi pelayanan sekolah minggu sebentar pukul 10. Biarlah Tuhan pakai ibadah ini menjadi satu alat kemuliaan bagi nama Tuhan, pertumbuhan bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, keponakan-keponakan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk acara webinar, seminar online, pembinaan warga gereja, Rabu yang akan datang. Hamba-Mu, Gerinji Johan Setiawan akan membawakan materi tentang pemuritan, pentingnya anak-anak Tuhan dimuridkan dan dibina. Biarlah seminar ini juga mendatangkan berkat, menjadi berkat bagi jemaat GKR Gedong untuk setia belajar firman Tuhan dan juga dibentuk dengan seturut serupa dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi persekutuan pasutri di minggu ini juga Tuhan yang memberkati. Biarlah melalui wadah ini juga para pasutri GKR Gedong dikuatkan untuk boleh menjalani kehidupan bersama anggota keluarga rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan terus pelayanan GKR Gedong di masa-masa pandemi seperti ini. Kami tetap diberikan kekuatan, jemaat Tuhan diberikan pertumbuhan, bersemangat untuk selalu mencari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan salam damai kepada seisi anggota rumah tangga kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16, ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakannya. Pekerjaan penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Saya percaya penghibur itu ada di dalam setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita serukan, ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari yang indah ini kami datang bersyukur dan memuji nama Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kami. Hari demi hari, minggu, bulan, dan tahun Tuhan menuntun kami. Bahkan di tengah-tengah masa sukar pun, kami tetap merasakan kasih setia Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini di tengah ibadah kami sangat bersyukur. Meskipun secara fisik kami tidak bertemu, namun dengan media yang Tuhan berikan kepada kami, masih ada kemungkinan bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hamba berdoa ya Tuhan, agar semua kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami, memberikan hikmat dan pengertian yang baru, dan kami rindu Tuhan memampukan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba memohon urapan kuasa yang daripadamu akan menolong, menuntun, serta mengurapi hambamu, sehingga hamba dapat menyampaikan firman Tuhan dengan kehendak dan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu sekalian? Saya senang meskipun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita bisa bertemu di dalam media secara virtual yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hari ini firman Tuhan di dalam khotbah kita bertemakan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Meskipun saya tidak bisa mendengarkan Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Bapak Ibu membuka dan saya akan menghitung, dan sebelumnya saya akan membacakan judulnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pekerjaan Penghibur. Kita akan membaca 1, 2, 3. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tema kita adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kita akan melihat bagian yang pertama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gambar di slide kita,
Di situ ada tulisan tour guide. Ya, ada 2 gambar. Bagi Bapak Ibu, ini bukanlah hal yang asing. Pernahkah Anda bertanya, mengapa kita membutuhkan tour guide? Mengapa kita membutuhkan orang yang menolong kita untuk menuntun perjalanan kita, entahkah wisata di dalam atau di luar negeri, secara khusus di tempat yang asing bagi kita? Biasanya kita membutuhkan tour guide itu karena kita belum banyak tahu atau mungkin bahkan tidak tahu lokasi yang kita kunjungi. Tour guide berfungsi untuk menolong kita menjelaskan tempat, mungkin dari sisi sejarah dan lain sebagainya, yang membuat kita mengerti. Mungkin sebelumnya kita mengerti sedikit atau mungkin melihat dari media massa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengingat definisi dari kata tour guide, itu adalah orang yang bertugas mendampingi, orang yang bertugas memberi informasi dan membantu turis memenuhi kebutuhannya selama berada di satu kawasan atau perjalanan wisata. Pasti di antara kita ada yang memiliki pengalaman itu, bukan? Bersama dengan tour guide. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitupun perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus bekerja menuntun langkah kita, menuntun langkah kehidupan kita di tengah perjalanan iman kita di dunia. Kita ini manusia biasa, kita sudah percaya kepada Tuhan. Saya asumsikan kita sudah percaya kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus itu akan menolong kita, menuntun kita, karena kita tidak tahu perjalanan kita di waktu yang ada di depan kita. Kemudian juga kita mungkin tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, yang kita putuskan, yang kita buat di tengah perjalanan kehidupan kita. Tapi kita sangat bersyukur bahwa Roh Kudus diberikan oleh Tuhan sebagai penghibur, sebagai penolong yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita tahu arah langkah perjalanan hidup kita di dunia. Nah, hari ini di dalam pembacaan kita akan memperhatikan mulai ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat yang ke-8. Saya mengajak kita membaca ulang ayat yang ke-8 ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saya ulangi sekali lagi. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang teolog berkata demikian. Terpisah dari Roh Kudus, manusia tidak benar-benar mengetahui kebenaran tentang dosa atau kebenaran atau penghakiman. Ini pernyataan yang kita amini. Terpisah dari Roh Kudus, manusia tidak benar-benar mengetahui kebenaran tentang dosa atau kebenaran atau penghakiman. Jadi 3 hal ini kita buta kalau tanpa pertolongan, tanpa pimpinan Roh Kudus. Teolog ini bernama Leon Morris, seorang teolog yang bukunya juga sering saya baca. Saya suka sekali membaca buku beliau, dan juga teologi yang sangat bagus, buku-buku yang sangat bagus. Nah, sekarang kita akan melihat bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus, kalau kita baca di sini di dalam ayat yang ke-8 dikatakan pertama dia menginsafkan. Nah, kita harus memperhatikan ayat yang ke-8 ini, kata menginsafkan, karena menginsafkan ini bisa kita baca demikian. Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman. Jadi kalau kita memfokuskan diri di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ini, secara khusus ayat yang ke-8, kita akan melihat 3 hal. Bagaimana karya Roh Kudus? Pertama, dia akan menginsafkan kita akan dosa. Yang kedua, dia akan menginsafkan kita akan kebenaran. Kemudian yang ketiga, dia akan menginsafkan kita akan adanya penghakiman.
Nah, kata menginsafkan sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu artinya menunjukkan kesalahan. Atau diterjemahkan juga menyingkapkan kesalahan, menyingkapkan kebenaran, menyingkapkan akan adanya penghakiman. Atau ada yang lebih keras lagi. Beberapa teolog menggunakan kata menghukum. Roh Kudus itu menghukum kita. Roh Kudus itu menuduh kita. Roh Kudus itu menyatakan kesalahan kita. Roh Kudus menyatakan dengan tegas, keras, seperti palu seorang hakim yang menyatakan bahwa kita salah. Jadi kata menginsafkan ini, Bapak Ibu sekalian, memang sangat kuat sekali. Insaf kadang-kadang tidak terlalu kuat atau tidak terlalu strong dalam pandangan kita. Tetapi dalam bahasa aslinya, menginsafkan elekcio itu artinya betul-betul pernyataan yang keras sekali. Jadi bagian ini harus kita pikirkan baik-baik. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama dikatakan menginsafkan akan dosa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog, Leon Morris, yang tadi kita lihat di slide yang bagian depan tadi, mengatakan demikian. Leon Morris menyatakan begini: kita sudah mendapatkan pemikiran tentang Roh Kudus sebagai penolong dan pengacara. Ya, biasa bukan kita kalau berbicara tentang Roh Kudus, penghibur, penolong, pembela. Nah, kalau kita membaca di bagian ini, Bapak Ibu bisa perhatikan di slide. Di sini kita akan menemukan peran Roh Kudus sebagai penuntut. Atau kalau dalam bahasa pengadilan, ini adalah seorang jaksa penuntut yang menyatakan ini kesalahan yang kita buat. Secara khusus, kalau kita melihat teks Yohanes pasal yang ke-16 ini adalah tuntutan bagi kita yang tidak percaya kepada Kristus, yang menolak Kristus, yang menolak bahwa Dia itu adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagian ini, kita berbicara melihat bagian ini pernyataan yang memang sangat keras sekali seperti yang saya katakan tadi. Ya, karena kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ini menyatakan sebuah teguran yang sangat keras. Terjemahan bahasa Inggris biasanya menggunakan kata convict. Ya, convict. Jadi ini pernyataan. Jadi beberapa terjemahan bahasa Inggris dan beberapa teolog berkata ini memang pernyataan yang bukan main-main. Ini sebuah tuntutan yang menyatakan bahwa kesalahan itu memang terjadi dan sudah dijatuhi hukuman. Nah, kalau kita memperhatikan di sini dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia akan menyatakan dunia berdosa. Dia menyatakan dunia bersalah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita pada masa kini? Saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan dua hal, memikirkan dua sisi. Yang pertama, dari sisi kita. Ya, dari sisi kita. Apakah saya selaku pribadi sudah sadar bahwa saya ini adalah manusia berdosa? Ini dari sisi saya, sisi kita. Atau apakah saya sudah menyesal atau peka tatkala saya melakukan sebuah pelanggaran? Atau mungkin Bapak Ibu bisa bertanya, apakah hati nurani kita gelisah masih berbicara tatkala kita mendengarkan sebuah peringatan akan kesalahan yang kita perbuat? Apakah itu masih ada di dalam kehidupan kita, atau kita sudah merasa biasa-biasa saja terhadap yang namanya dosa? Apalagi kalau dosa itu sudah diterima oleh umum. Apalagi nilai-nilai di sekitar kita mengatakan itu tidak apa-apa, itu biasa. Atau bahkan kita mendapatkan contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita memperhatikan konteks ini, kalau kita aplikasikan dalam pengertian yang lebih keras, apakah
kita menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini dari sisi kita, dari sisi saya, dari sisi pribadi kita. Nah, kemudian kita melihat dari sisi orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah sebenarnya pentingnya, urgensinya kita mendoakan orang lain yang belum percaya. Karena kalau kita perhatikan di sini, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kalau kita berpikir sebaliknya, berarti tanpa Roh Kudus, dunia tidak sadar bahwa dia berdosa. Dunia tidak tahu bahwa ia berdosa. Dunia tidak menyadari bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar salah satu contoh. Mari kita membuka Kisah Para Rasul ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya mengajak kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Saya tidak membacakan semua bagian firman Tuhan ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui kisah ini, Bapak Ibu bisa memahami dengan lebih baik. Tapi bagi Bapak Ibu mungkin yang lupa atau jarang membaca, saya akan bacakan judulnya. Di sini dikatakan Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena keberaniannya, Rasul Petrus ditahan di dalam penjara. Kita ingat latar belakang dari Rasul Petrus. Dia adalah orang yang menyangkali Tuhannya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat di sini, dia berani sekali menyatakan kebenaran. Coba kita perhatikan mulai ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang ini di hadapan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru." Kemudian dengan tegas dia berkata, ayat yang ke-12, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Sidang pada waktu itu begitu kaget. Kemudian mereka melarang Petrus untuk memberitakan Injil. Mereka dalam bahasa lain mencoba memperingatkan atau negosiasi. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan ayat 19 sampai 20. Petrus berkata demikian. Seorang Petrus yang dulu menyangkali Tuhannya berkata demikian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Bapak Ibu sekalian, sungguh ini sebuah keberanian. Roh Kudus menegur kita akan dosa. Kita belajar dari teladan Rasul Petrus yang diubahkan. Bagaimana Roh Kudus menuntun dia, mengubah dia pada waktu hari Pentakosta. Ini pelajaran yang pertama yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Roh Kudus berkarya menginsafkan dunia akan dosa. Sekarang kita melihat bagian yang kedua. Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 kita melihat bagian ini. Kemudian kita melihat dari penjelasan dari bagian ini di dalam ayat yang ke-10. Tuhan Yesus mengatakan demikian di dalam ayat yang ke-10. "Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi.
Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dalam pengertian yang lain, Roh Kudus ini menolong kita, menuntun kita meskipun secara fisik Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk memahami hal ini dengan baik, saya mengajak kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Saya akan membaca bagian ini semuanya. Bapak Ibu, mari kita membuka bagian firman Tuhan bersama-sama. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa mengikuti membaca di tempat masing-masing atau mendengarkan saya membacakan. Saya akan membacakan mulai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabi, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian kalau kita membaca bagian ini, Bapak Ibu bisa melanjutkan ini seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingat kisah di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ini. Kisah Rasul pasal yang ketiga ini berbicara tentang waktu itu Petrus di pintu gerbang bait Allah dipakai oleh Allah untuk menyatakan sebuah mujizat. Ada seorang yang lumpuh sejak lahir dan mengemis di depan pintu gerbang bait Allah. Waktu Petrus dan Yohanes lewat, Petrus berkata, ini perkataan yang anak sekolah minggu juga biasanya tahu. Emas dan perak aku tak punya, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus berjalanlah. Kemudian terjadi mujizat. Orang yang lumpuh sejak lahir itu berdiri. Dalam nama Yesus orang Nazaret. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam ayat yang ke-6. Dan orang banyak keheranan melihat hal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian Petrus menjelaskan dengan gamblang, dengan lugas, dengan tegas bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-20 yang kita baca ini tadi. Dia menjelaskan sebuah kebenaran di sini. Sebuah kebenaran bahwa dulu orang menyalibkan Kristus. Yesus disalibkan karena dianggap bersalah. Yesus disalibkan karena dia dianggap harus mendapatkan hukuman yang setimpal karena kesalahannya. Tetapi di bagian firman Tuhan ini, Petrus menjelaskan kepada kita bahwa dengan peristiwa kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus membuktikan dia benar. Sekali lagi saya katakan, dengan kebangkitan Kristus, dengan kenaikannya ke surga, membuktikan bahwa dia benar. Dia benar-benar adalah Tuhan. Dia benar-benar adalah Allah. Dia benar-benar adalah juru selamat dan tidak ada sedikit pun kesalahan di dalam dirinya.
Roh Kudus menginsapkan dunia akan kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang sekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa teolog berkata demikian. Ada seorang teolog yang bernama Hendriksen berkata demikian, bahwa sebentar lagi Kristus akan ditangkap, diadili dan dianggap tidak benar dan dihukum mati. Tetapi ia akan bangkit dan naik ke surga. Dan semua itu membuktikan bahwa dia adalah orang benar. Saya mengutip lagi perkataan seorang teolog yang bernama Calvin. Tadi Hendriksen, William Hendriksen. Calvin berkata demikian, setelah penginsapan atau penyadaran akan dosa ini adalah langkah kedua. Roh Kudus harus meyakinkan dunia akan kebenaran sejati, yaitu bahwa Kristus oleh karena kenaikannya ke surga telah menegakkan kerajaan kehidupan. Dan sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan meneguhkan kebenaran sejati. Ini bagian yang kedua yang menyatakan kebenaran yang radikal, yang absolut, yang tidak ada tawar-menawar, bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira kalau kita aplikasikan di dalam hidup kita, bagian ini apa artinya? Apa yang dapat kita pelajari di bagian yang kedua ini? Roh Kudus menginsapkan dunia akan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, kita harus belajar membuka diri. Apakah kita semua yakin akan kebenaran ini? Bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengalami bahwa Kristus itu adalah Allah yang mati, bangkit, Allah yang naik, dan Allah yang akan kembali datang ke tengah dunia ini? Ataukah kita hanya sebagai orang Kristen biasa-biasa saja yang belum mengalami kuasa karya salib ini? Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kita bisa mengaplikasikannya lebih jauh. Saya mengajak kita, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dengan kata lain, bagian firman Tuhan ini mengajak kita bahwa hidup kita harus berpusatkan Kristus. Kristus telah mati bagi kita. Kita telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 ini, kalau kita sungguh mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, maka konsekuensi logisnya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu perintah yang harus kita taati, karena memang inilah bagian firman Tuhan keharusan. Ini konsekuensi logisnya di dalam kehidupan kita. Nah, keyakinan kita terhadap ini menentukan sikap kita. Sekali lagi, keyakinan kita bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit ini menentukan sikap kekristenan kita, menentukan perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, di dalam kelas pemuritan diajarkan bahwa Kristus itu harus menjadi pusat hidup orang percaya. Hidup lama kita itu selalu berpusatkan aku, dan aku. Kristus harus menjadi Tuhan, menjadi teladan, dan menjadi tujuan di dalam hidup kita. Di dalam buku Pemuritan Kamyum, khususnya buku 1 berakar dalam Kristus, dikatakan ada 3 pertanyaan yang harus kita ajukan di dalam hidup kita. Bagaimana kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita? Pertanyaan pertama, kalau kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Kristus? Di dalam segala aspek kehidupan kita bisa bertanya. Contohnya,
jika kita mau menipu, korupsi, atau melakukan pelanggaran yang lain. Tanya kepada diri kita sendiri, apakah ini sesuai dengan kehendak Kristus? Kemudian yang kedua, kita menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam hidup kita. Kita bisa mengajukan pertanyaan, apakah yang saya lakukan ini membuat saya makin serupa dengan Kristus? Atau dalam bahasa lain, apakah ini membuat saya terus bertumbuh di dalam Tuhan? Bagi rekan-rekan muda bisa diajukan pertanyaan, jika Anda berpacaran, apakah dengan berpacaran ini membuat kita bertumbuh secara rohani? Atau mungkin kalau ada yang berpacaran dengan seorang di luar iman Kristen, kita masih bertanya, apakah membuat iman saya bertumbuh atau membuat saya makin berdosa? Jangan berpusat kepada kesenangan atau nafsu diri sendiri. Tanyakan, apakah ini membuat saya makin serupa dengan Kristus? Ataupun mungkin hal-hal yang kita anggap baik, tetapi sebenarnya itu membuang banyak waktu dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau kita menghendaki hidup kita berpusatkan Kristus, apakah yang saya lakukan ini memuliakan nama Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini menyatakan bahwa saya mengasihi Kristus? Ini yang perlu kita tanyakan di dalam hidup kita. Roh Kudus menginsapkan dunia akan kebenaran. Kebenarannya adalah kebenaran sejati yang absolut di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah kebenaran itu. Dan kalau kita mengaplikasikannya berdasarkan 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 tadi, 3 pertanyaan ini akan menuntun langkah hidup kita. Apakah jawaban, tanggapan, dan perenungan Bapak Ibu melihat bagian yang kedua ini? Sekarang kita melihat bagian yang ketiga. Roh Kudus menginsapkan dunia akan penghakiman. Mari kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 16 tadi, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita membaca ulang, kita melihat bagian ini. Yohanes 16 ayat yang ke-11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tentang bagaimana Roh Kudus menginsapkan dunia akan penghakiman, kita lihat bahwa ini menyatakan kemenangan sebuah penghakiman terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 aspek sebenarnya kalau kita berbicara Roh Kudus itu menginsapkan dunia akan penghakiman. Yang pertama, mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagian ini menyatakan bahwa kuasa kegelapan, kuasa iblis telah dikalahkan. Kalau dalam bahasa sederhana, ini artinya palu vonis itu telah dipukul dan dinyatakan iblis itu telah bersalah. Bapak Ibu sekalian, setan, kuasa kegelapan, kuasa iblis sudah dipastikan akan mengalami penghakiman. Dan ini juga berlaku bagi orang yang menolak Kristus, bagi mereka yang mengikuti kuasa-kuasa kegelapan ini. Kita bisa membaca di dalam bagian-bagian yang lain. Dan ini Bapak Ibu sekalian, sungguh menjadi sebuah peringatan yang sangat keras. Jadi kita melihat di sini bahwa Roh Kudus juga menginsapkan, menyatakan kesalahan bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dengan kematian Kristus, dengan kebangkitannya, kita masih ingat dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Dan kuasa iblis itu, kuasa maut itu telah dikalahkan di dalam kuasa Tuhan. Iblis telah dikalahkan, menyatakan kemenangan Kristus. Kemudian yang kedua, menginsapkan akan penghakiman dunia ini. Juga ini berbicara tentang dunia yang kita tempati saat ini. Dunia yang berdosa, dunia yang menolak Kristus, dunia yang menganggap Kristus itu bukanlah Tuhan.
Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita ingat, perlu kita perhatikan. Saya mengajak kita membaca ini bagian yang terakhir di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Matius pasal 16 ayat yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia akan membalas setiap orang, setiap pribadi menurut perbuatannya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan konteks pembacaan Matius ini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk mengikuti Dia. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita simpulkan, apa artinya ketiga bagian yang kita pelajari pada hari ini? Pertama, Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa. Yang kedua, Roh Kudus menginsapkan dunia akan kebenaran. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus menginsapkan dunia akan penghakiman, di mana kuasa iblis dikalahkan, dunia yang jahat ini akan dihakimi. Kemudian orang yang menolak Kristus juga akan mengalami penghakiman. Sebagai penutup, mari kita lihat di dalam slide kita. Mungkin bagi Bapak Ibu ini bukan gambar yang asing lagi, karena ini sudah lama juga tersiar di media massa. Ini adalah kisah dua tokoh komunis. Pertama Lenin, kemudian yang kedua itu Stalin. Kalau Bapak Ibu perhatikan gambar di sini, kedua patungnya itu roboh, hancur, rusak. Dua orang ini adalah dua tokoh yang dulu sangat dikagumi. Ya, seorang para pemimpin besar di Soviet pada masa kejayaannya. Ceritanya begini. Di Moskow berdirilah di dalam satu museum karya seni dari zaman ex-Uni Soviet sebelum Soviet pecah. Nah, di sepanjang sungai Moskow yang mengalir dekat museum itu terdapat patung-patung para pemimpin yang dulu pernah berkuasa. Siapa dia? Lenin dan Stalin. Namun mengenaskan Bapak Ibu sekalian, patung-patung itu sudah rusak dan puing-puingnya berserakan di sepanjang sungai itu. Patung Lenin dan Stalin ini telah kehilangan hidung dan kepalanya, bahkan terpisah dari tubuhnya. Ini pemandangan yang sebenarnya menyedihkan. Ya. Ini juga mengingatkan kita akan peristiwa bagaimana mimpi Nebukadnezar di dalam Daniel pasal yang kedua. Ia melihat sebuah patung yang amat besar berkepala emas, dada dan lengannya dari perak, dan perut pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya dari besi, dan sebagian dari tanah liat. Daniel 2 ayat 31 sampai 33. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini berturut-turut di dalam Daniel ini menggambarkan 4 kerajaan besar di dunia. Nah, sejarahnya kita tahu bahwa keempat itu adalah Babilonia, Persia, Yunani, dan Roma. Dan kalau Bapak Ibu membaca Daniel 2 ayat 45 dikatakan bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, patung itu terungkit lepas dari gunung, menggelinding, menghancurkan patung itu hingga berkeping-keping. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dapatkan dari gambaran patung Lenin, Stalin, dan juga kisah dari kitab Daniel? Ini menggambarkan bahwa Allah menyatakan hukumannya kepada kerajaan dan kuasa di muka bumi yang menentang siapakah Allah yang maha kuasa, Allah Yahweh, Allah yang benar. Kelak Allah akan menghakimi bangsa-bangsa di dunia, dan karya besar mereka juga akan berserakan di tanah. Seberapapun kuatnya pribadi, kuatnya satu bangsa, semuanya akan runtuh di hadapan Allah yang Maha Kudus.
Allah menyatakan bahwa penghakiman itu pasti. Bangsa-bangsa yang bangkit dan runtuh, namun kerajaan Kristus berdiri tegak. Bapak Ibu sekalian, sebagai catatan akhir, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-16, penghakiman Kristus itu benar dan adil. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Pesan penutup, hiduplah hari ini seakan-akan Anda akan menghadapi Allah besok. Bapak Ibu sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh membuka diri terhadap pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus itu hanya bagian aksesoris di dalam kehidupan kita. Minta pimpinan Tuhan setiap hari, itu akan menolong kita. Hidup dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbenah. Roh Kudus akan menolong kita. Sekali lagi, Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa. Roh Kudus menginsapkan dunia akan kebenaran. Dan Roh Kudus menginsapkan dunia akan kepastian adanya penghakiman. Sudah siapkah Anda sebagai orang percaya? Mari buka diri, meminta pertolongan Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena Tuhan menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Terima kasih bahwa Roh Kudus Tuhan berikan kepada kami di dunia ini. Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Tuhan dekat kepada kami. Tuhan memberikan Roh Kudus berdiam di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, di tengah perjalanan kami di dunia, kami merindukan semakin peka, semakin mengerti, semakin memahami pimpinan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam hidup kami. Berikan kami kepekaan, berikan kami hati nurani yang bersih, dan gelisahkan hati nurani kami tatkala kami melakukan dosa dan pelanggaran. Tuhan, tolong kami juga supaya kami hidup di dalam kebenaran. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa Kristus telah mati, telah bangkit, menebus dosa kami. Itu semua Tuhan lakukan karena Tuhan sangat mengasihi kami. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tolong kami supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berani, tegas, dan tidak kompromi terhadap hal-hal yang menentang atau melawan kebenaran. Tuhan, hamba juga berdoa, Tuhan tolong ingatkanlah kami bahwa semua kami kelak akan menghadap tahta penghakiman Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya kami belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kami, Allah kami, Tuhan kami, penolong kami. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa Engkau akan datang, bukan lagi sebagai bayi mungil, bayi manis di Bethlehem, bukan lagi sebagai gembala agung, tetapi sebagai Allah hakim yang mengadili, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mawas diri. Tuhan, tolong kami supaya kami belajar untuk hidup tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, memang kami tidak sempurna. Kami membutuhkan anugerah demi anugerah Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba rindu, berkati sekalian jemaat-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur kami. Kami naikkan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah sampai di penghujung ibadah minggu pada hari ini. Mari kita sebelum menyelesaikan ibadah kita, mari kita memperhatikan beberapa warta yang ada di layar kaca saudara-saudara sekalian.
Gereja mengucapkan terima kasih, GKR Gedong mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Usada Elto, Gembala Sidang GKR Kupang yang sudah melayani firman pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Saudara-saudara, seperti biasa, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui transfer rekening gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara-saudara. Tuhan Yesus membalas cinta kasih dan Tuhan juga memberkati, menolong tangan-tangan yang mengelola keuangan gereja hanya untuk dipakai bagi pelayanan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi beberapa jemaat yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Eva Yuliana, Erdo Haryanto Putra, Karnadi Wiratama, Irwan Sutanto, Ingsi, Chong Lisyong, Tio Gyokfang, Eka Prayatna, Toto atau Abeng, Markus Hermas Tanujaya. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus terus memberikan pertumbuhan iman kerohanian semakin dewasa serupa Kristus. Sebentar, pukul 10, mari kita mengajak dengan sukacita anak-anak kita, keponakan, cucu untuk ikut ibadah sekolah minggu ya. Kita dengan setia mendukung mereka untuk kenal Tuhan sejak kecil, mengenal kasih Tuhan yang luar biasa itu. Mari kita ikuti ibadah sekolah minggu kita. Berita duka cita, Ibu Lim Yuan Chen, 91 tahun, mama dari anggota jemaat kita, Bapak Lim Kin Fung, meninggal dunia, akan dikremasi pada minggu hari ini di krematorium Cilincing. Jemaat sekalian harap terus dukung dalam doa keluarga besar Bapak Lim Kin Fung, biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Webinar akan diadakan pada hari Rabu depan dengan pembicara Guru Injil Johan Setiawan, dosen dari STTB Bandung, dengan tema Small Group Big Impact. Webinar ini ada di dalam satu kemasan waktu persekutuan doa, jadi saudara-saudara bisa mengikutinya melalui Zoom ataupun melalui channel YouTube. Mari kita sama-sama diberkati, dikuatkan, dan juga diperlengkapi jemaat Tuhan untuk kita boleh dibentuk dan dimuridkan, dan juga kita semakin kenal Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah. Mesbah keluarga pada Jumat ini, firman Tuhan materi akan dibagikan melalui channel YouTube dan akan dilayani oleh hambanya Guru Injil Erin Yuandi. Mari kita dengan setia untuk boleh mengikuti mesbah keluarga bersama anggota rumah tangga kita. Pasutri GKR Gedong pada bulan ini juga akan mengangkat satu tema yang penting, mendampingi anak menggenapkan rencana Allah dalam hidupnya. Bagi pasangan muda maupun pasangan yang senior yang masih mempunyai anak yang belum menikah tentunya secara khusus, mari kita sama-sama diperlengkapi melalui Persekutuan Pasutri kali ini untuk bisa menolong mereka untuk menemukan satu rencana Allah dalam hidupnya, dan kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mendampingi mereka dengan benar. Mari kita akan sama-sama mengikuti Persekutuan Pasutri di bulan ini. Minggu depan, ibadah hari Minggu, pembicara Guru Injil Febri Mauntu yang akan melayani firman dengan tema setia berproses dan bertumbuh. Mari kita dengan setia juga terus boleh beribadah di hari Minggu bersama dengan anggota keluarga kita. Warta GKR Gedong sekian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan pujian doksologi, mari sekali lagi kita mau berdoa bagi persembahan-persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan boleh pakai untuk memperluas pelayanan Tuhan, baik di gereja maupun di luar gereja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami menyerahkan persembahan kami yang kami tahu berasal juga dari Tuhan. Kami bersyukur kami masih punya kesempatan untuk memberi, dan ajar kami juga bukan hanya sekedar memberi materi, tetapi juga memberi hidup kami seutuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai uang-uang ini menjadi alat memperluas kerajaan Tuhan di gereja maupun di luar gereja. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi, tangan-tangan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan mari kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, damai sejahtera anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus bersama-sama saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu pada ibadah minggu depan. Dengan setia kita beribadah bersama dengan anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.